Pertama bermaksud mengingatkan saja. Tadi ketika inilah bahaya kalau makmum di belakang imam tidak mengerti hukuman, dia begitu imam sudah berputar-putar, kan? La abudu ma ta'budun wala antum abidun. Jadi begitu imam sampai di wala antum abidun ma'bud, dia ingatkan lakum dinukum. Apa maksudnya? Kalau dia maksud jangan lupa subscribe, like, and share. Dan datang oleh ini 4 gambaran. Ini gambaran 4. Hana manga dengan gambaran 4. Yang manga ci 4 gambar. Maka lagi yang bahasa Arab buta prote bungiu lara. Hanya bahasa nek kamu buka prote bahasa newaka nang prote. Datang oleh ini 4 gambaran, datang juga pada mengingatkan atas imam. Mengingatkan apa? Bisa mengingatkan Al-Quran. Karena imam sudah berputar-putar di situ, imam baca qul ya ayyuhal kafirun, abi ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'budu. Adi kah nampak ujung kan? Jadi tanya sebagai makmum yang kasihan kepada imam kan, bantu imam itu ingatkan lakum dinukum. Kan, jadi akhirnya kita ingatkan ya, begitu dia sudah sampai di wala antum abiduna ma kanam gom buta-buta ina naikkan wala antum abiduna ma abud ingat aja lakum dinukum waliyadin. Jadi apa hukum? Kita mengingatkan imam tentang Quran yang dia baca. Kan? Jadi mengingatkan ini juga terdapat 4 gambaran seperti di atas. Nah, jadi karena di sini dia mengingatkan, sebenarnya itu kan Al-Quran itu. Lakum dinukum waliyadin itu Al-Quran, itu kan kalam Allah yang tidak boleh kata Rasul kalam nas, kalam manusia. Memang betul itu kalam Allah. Cuman ketika ada karena sekarang apa dia mengingatkan. Jadi ketika ada karena mengingatkan, maka lakum dinukum waliyadin itu bisa menjadi bukan Al-Quran, menjadi kalam manusia. Ketika jadi kalam manusia yang kibanan puhabat mayang kan tentu hana apa kayak jadi kayak baginya. Jadi datang oleh ini 4 gambaran pada mengingatkan atas imam. Mengingatkan apa? Mengingatkan Al-Quran. Al-Quran artinya ayat ataupun surat yang dibaca oleh imam, ataupun mengingatkan zikir yang jahar. Ini tentu yang diingatkan ini kan zikir jahar. Nah, zikir jahar contoh kunut kan. Hai imam cik demam panggung itu adalah pengalaman pertama dia menjadi imam subuh, dan sengaja diambil imam subuh karena pikir jamaah rame. Nah, jadi ibu behe menantur obat kurna kagoyang. Allahumma Allahumma dini fiman. Jadi oleh makmum diingatkan fiman hadait dek kenamin leh. Makmum peringat mentong. Dia dekai peringat oleh makmum fiman hadait kai imam tukang kenamin. Wa'afina fiman tawallai. Aja katalah pingat lemak Muhammad fiman afait. Naik. Ya. Jadi tentang mengingatkan, baik mengingatkan Al-Quran maupun mengingatkan zikir, terdapat juga 4 gambaran. Ya, apa 4 gambaran? Coba kita lihat dalam qaulu wa ta'ti hadis suwarul arba'ah wa yaqasdul fathi faqat wa qasdul dzikri awil qiraati faqat wa qasduhu ma'an wal itlaq. Bermula dia hanya 4 gambaran. Itu yang pertama bermaksud mengingatkan saja. Jadi kalau kita ingatkan sambungan ayat ataupun sambungan zikir, yang pertama bermaksud mengingatkan saja. Gambaran yang kedua memaksudkan zikir.
Ataupun kalau dia ingatkan Al-Quran berarti mengingatkan qiraah saja. Artinya mengingatkan zikir saja ataupun mengingatkan qiraah saja. Yang ketiga, qasduhu ma'an, memaksudkan keduanya, mengingatkan apa zikir, memaksudkan mengingatkan dan memaksudkan qiraah, ataupun memaksudkan mengingatkan dan memaksudkan zikir. Jadi dua-dua dia maksudkan. Di samping mengingatkan dia juga memaksudkan, di samping maksudkan mengingatkan dia juga ingatkan apa? Dia juga bermaksud Al-Quran ataupun bermaksud zikir. Nah, dia gabung dua kasat itu. Nah, itu gambaran yang berapa? Gambaran yang ketiga. Jadi gambaran yang ketiga, qasduhu ma'an, memaksudkan keduanya, yaitu mengingatkan beserta memaksudkan qiraah ataupun memaksudkan mengingatkan beserta zikir. Ma'an sekalian, wal itlaq, dan gambaran yang keempat adalah mutlak. Dia hanya ucapkan tanpa niat apa-apa. Jadi, apa hukumnya? Fatabatul fil ula bila khilafin. Maka batal oleh dia hanya sholat. Pada gambaran yang pertama, apa gambaran yang pertama? Bermaksud mengingatkan saja. Jadi ketika inilah bahaya kalau makmum di belakang imam tidak mengerti hukuman. Dia begitu imam sudah berputar-putar, kan? La abudu ma ta'budun wala antum abidun. Jadi begitu imam sampai di wala antum abidun ma'bud, dia ingatkan lakum dinukum. Apa maksudnya? Kalau dia maksudnya hanya mengingatkan, maka batal sholat. Karena itu lakum dinukum itu menjadi kalam manusia. Kan? Sedangkan dalam sholat tidak boleh bicara. Kan? Tidak boleh bicara. Minimal 2 huruf. Nah, itu sudah lebih 2 huruf lakum dinukum. Sudah itu. Kan? Tadi batal oleh sholat pada gambaran yang pertama tanpa perselisihan dan sah oleh dianya sholat pada gambaran yang kedua dan ketiga. Apa gambaran yang kedua? Yaitu dia, misalnya kalau imam tadi berputar-putar di ayat, ketika dia katakan, si makmum katakan lakum dinukum waliyadin, dia mengingatkan, dia memaksudkan qiraah saja. Kalau maksudkan qiraah saja, maka sah sholat. Kan? So, kalau imam berputar-putar di kunut, kemudian dia sambung iman fiman, kemudian makmum katakan apa maksud makmum adalah zikir. Kalau maksud makmum zikir saja, maka tidak batal sholat. Itu. Jadi tasihhu fisaniyah, sah oleh dianya sholat pada gambaran yang kedua. Wasalisah, dan sah juga pada gambaran yang ketiga. Apa gambaran yang ketiga? Yaitu maksudkan kedua-duanya. Ingat dia maksudkan, begitu juga dia maksudkan qiraah ataupun zikir. Dia maksudkan dua-duanya. Maka sah oleh sholat pada gambaran yang kedua dan ketiga tanpa perselisihan. Yang jadi persoalan gambaran yang keempat, dia ucapkan tanpa niat, tanpa maksud apapun, tidak ada maksud zikir ataupun qiraah, tidak juga bermaksud mengingatkan. Nah, wa yajril khilaf rabi'ah, terjadi ataupun berlaku oleh perselisihan pada gambaran yang keempat. Di mana menurut muhaqqiqun, menurut ulama-ulama, menurut Mu'tamad, pendapat yang kuat adalah kalau dia tidak niatkan apapun, tidak dia niat zikir, tidak juga dia niat mengingat, atau dia tidak niatkan Al-Quran, tidak juga dia niat mengingat, itu batal sholat. Kenapa? Karena keadaan waktu itu menjadi karena bahwa itu mengingatkan itu. Jadi waktu imam berputar-putar di wala antum abiduna ma'abud, kemudian dia katakan lakum dinukum waliyadin, kalau tidak ada niat, karena saat itu, petunjuk saat itu menunjukkan bahwa ini mengingatkan, bukan
kiraah. Sehingga lakum dinukum walaupun itu kiraah, tapi keadaan yang ada menjadi karena menjadi petunjuk bahwa itu menjadi kalam manusia. Jadi kalau sudah jadi kalam manusia, buat maya, goodbye Maeda, ini kan? Mbak tajamnya pun goodbye Madani, sayonara, adios amigo. Kamu jaga adios amigo, punya inong adios señorita. Kan? Udah pertanyaan? Coba supaya lebih jelas, coba itu wa qaulu al-butlan, qala fi nihayah. Ada itu? Ada? Ada tidak? Ada. Ya ada. Qala fi nihayah, berkata oleh Imam Harmain dalam nihayah. Berkata oleh Imam Harmain. Berkata Imam Harmain dalam nihayah, apa kata Imam Harmain? Dia anal qarinata, karena sungguhnya bermula karena apa? Karena haliyah, petunjuk keadaan apa? Jadi kalau pada mengingatkan, nah keadaan di situ adalah keadaan mengingatkan. Nah, ataupun kalau pada kalau pada tafhim, pada memahamkan, karenahnya adalah memahamkan siapa? Memahamkan orang yang minta izin. Nah, jadi kan tadinya ada orang masuk, ada orang ketok pintu kan. Jadi dia katakan udkhuluha bisalamin. Jadi karena ini keadaannya orang lagi minta izin, maka kata udkhuluha melihat pada keadaan yang ada itu menjadi karena, menjadi petunjuk bahwa udkhuluha bisalamin itu adalah kalam manusia. Dia merespon permintaan izin orang, sehingga itu tidak menjadi Al-Qur'an berarti ya. Ya kan? Nah, begitu ya di sini pada fathi, pada dia mengingatkan. Betul itu lakum dinukum waliyadin, itu maudhi'nya ketetapannya adalah Al-Qur'an. Betul itu adalah Al-Qur'an. Cuman karena dalam situasi imam bingung, dia ingatkan. Maka keadaan ini menjadi karena bahwa perkataan dia, ucapan dia lakum dinukum waliyadin itu menjadi kalam manusia. Nah, bukan jadi Al-Qur'an. Oleh karena itu dia harus niat. Niatnya apa? Niatnya Al-Qur'an. Maka karenah itu menjadi terhalang, sehingga lakum dinukum itu tetap menjadi tetap menjadi Al-Qur'an. Nah, masalahnya kalau dia tidak niat mengingatkan, tidak niat juga Al-Qur'an atau tidak niat zikir. Nah, itu masalahnya. Karenah yang ada menunjukkan bahwa dia fatah, dia mengingatkan, sehingga karenah menunjukkan bahwa ini adalah kalam manusia. Makanya ketika mutlak tidak ada niat, ketika tidak ada niat sama sekali, yang jadi pegangan adalah karena. Nah, ini karena apa? Kalau manusia. Maka ketika itlak, pendapat yang kuat adalah batal sholat. Nah, ini berkata oleh Imam Harmain dalam nihayah. Jadi ini karena cuplikan, karena ini potongan ibarat. Nah, jadi meraba-raba atau mirah. Tapi lagi nyonggu. Nah, berkata oleh Imam Harmain dalam nihayah, li'anal qarinata mata wujidat sarafatu ilaiha ma lam yanwi sarfu'an. Karena semuanya bermula karena itu manakala mawujud, manakala ada akan dianya karena. Karenanya apa? Kalau tadi tafhim, karenanya adalah tafhim. Umupunggo yang minta izin, itu jadi karena. Nah, ataupun kalau kasus sekarang yaitu fatah mengingatkan imam, itu menjadi karena. Jadi aturannya itu Al-Qur'an, cuman karena yang ada menunjukkan itu mengingatkan, mana pula Allah mengingatkan. Berarti itu jadi kalam manusia yang peringat tanya, berarti yang kalam tanya. Betulnya firman, betul itu firman Allah. Tapi ini apa ini mengingatkan? Yang mengingatkan kita Allah. Yang mengingatkan kita. Maka kata-kata itu menjadi kalam menjadi kata-kata kita, bukan menjadi kata-kata Allah. Nah,
Yang peringat so, yang pengumpul so. Betulnya apa Allah yang pengumpul, yang peringat so kan tayo. Karena semuanya bermula karena manakala mewujud dianya karena niscaya mulai memalingkan oleh dianya karena akan dianya tiap-tiap. Dianya tiap-tiap juga. Tiap-tiap apa? Quran, zikir ataupun doa. Memalingkan oleh dia yang karena sarafatuhu, memalingkan oleh dia yang karena akan dia tiap-tiap itu Quran, zikir ataupun doa, dia palingkan. Nah, dia palingkan, ilaiha, ia palingkan kepadanya. Kepadanya artinya ghair, kepadanya artinya selain Quran, zikir dan doa. Jadi kalau hu tadi sarafatuhu, memalingkan ia akan dia artinya tiap-tiap Quran, zikir dan doa. Kepadanya nya itu kembali kepada ghairi Quran. Nah, kepadanya artinya kon Quran, kon zikir ataupun kon doa. Nah, karenanya ono karena apa? Mau memahamkan. Betul itu adalah firman, tapi karena ini memahamkan, dan Allah waktu turunkan Al-Quran itu bukan untuk memahamkan orang yang minta izin. Nah, yang memahamkan siapa? Kan kita. Ini memahamkan ini menjadikan bahwa perkataan itu jadi kata kita berarti. Ya, memalingkan oleh dia yang karena akan dia tiap-tiap Quran, zikir dan doa, ia palingkan ilaiha kepadanya selain Quran, selain zikir, selain doa. Maka itu jadi bukan Quran, bukan zikir, bukan doa. Nah, malam yanwi sarfu anha. Ma itu masdariyah zamaniyah. Wah, jadi maknanya selama lam yanwi. Jadi karena ada karenah itu menjadi bukan Quran. Selama tidak meniatkan oleh dianya seorang akan memalingkannya tiap-tiap. Memalingkannya Quran, zikir ataupun doa. Selama tidak berniat oleh dianya seorang akan memalingkannya tiap-tiap, tidak dia niatkan anha. Memalingkannya daripadanya selain Quran, selain zikir, selain doa. Ini karena yang ada menjadikan itu Quran dan seterusnya itu menjadi bukan Quran. Selama dia tidak berniat memalingkan Quran dan seterusnya itu, ia palingkan daripada selain Quran. Artinya karena yang ada itu menjadikan bahwa itu bukan Quran. Selama tidak dia niatkan palingkan dari selain Quran. Kalau ada dia niatkan, berarti kalau ada dia niatkan berarti dia memang mengingatkan dan dia memang memahamkan dengan kata ulu hadis salam, memahamkan. Tetapi jadi karena yang ada itu kan mengeluarkan, memalingkan daripada Quran, tapi dalam hati dia ini adalah dia niatkan Quran. Maka udhuluha itu kembali menjadi Quran sehingga sholat tidak batal. Sedangkan fi halatil itlaq, sedangkan pada ketika itlaq, ketika mutlak itu kan lam yanwi syai'an. Ketika mutlak tidak meniat oleh dia yang sorakan apapun. Dia tidak niat apapun sehingga asyarat berpengaruh oleh dianya bukan Quran, bukan zikir. Asyarat oleh dianya karena. Tidak meniat oleh dianya sorakan apapun sehingga asyarat berpengaruh oleh dianya karena. Yang ambil kendali berarti karena ketika itu. Kan dia tidak niatkan apa-apa. Sehingga yang mengambil kendali adalah karena dia ketika itu waktu dia katakan udhuluha, itu ketika apa? Ketika orang minta izin, dia katakan udhuluha, maka karena ambil alih. Ambil alih apa? Karena menunjukkan bahwa itu memahamkan. Sedangkan betul itu firman, tapi Allah turunkan itu bukan untuk memahamkan orang minta izin. Jadi yang memahamkan toh, konji yang memahamkan, berarti itu jadi kalam dia yang kebatut mayang. Fatah itu juga pada mengingatkan ketika imam berputar-putar, dia katakan dia ingatkan lakum dinukum waliyadin. Itu kalau tidak ada niat maka batal
batal sholat. Kenapa? Karena yang ada waktu dia katakan lakum dinukum. Karena haliyah menunjukkan bahwa dia mengingatkan. Mengingatkan itu sifat siapa? Kan sifat dia. Berarti perkataan itu jadi perkataan? Hah? Perkataan? Perkataan dianya. Allah ya Allah. Sekian perkataan lamnya ya. Gitu.